Ya, tepat di hari ulang tahun TNI ke-76 Selasa ini, sejumlah harapan disematkan kepada TNI dalam menghadapi dinamika pertahanan negara yang kian kompleks. Di usia yang baru, sejumlah persoalan juga masih menjadi catatan, tidak hanya soal modernisasi alutsista, namun juga isu ketegangan di kawasan Indo-Pasifik antara Tiongkok dan negara yang tergabung dalam AUKUS yang dinilai harus dicermati oleh TNI. Apa saja tantangan TNI ke depan di usia yang baru? Apakah perlu ada reorientasi pertahanan pasca AUKUS? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Andi Wijayanto, analis politik keamanan dari Lab 45, penasihat senior KSP. Selamat malam Bang Andi, apa kabar? Selamat malam. Baik. Baik. Dan ada Pak Syaifullah Tamliha, anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Syaifullah, selamat malam, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bapak-bapak, saya yakin tentu Anda berdua ikut menyimak tadi bagaimana perayaan HUT TNI ke-76 dan juga mengikuti isu demi isu yang berkaitan dengan pertahanan dan juga militer dan juga yang berkaitan dengan TNI. Saya ke Pak Andi Wijayanto dulu. Perspektif Anda, Pak Andi, dari kacamata Anda, dari sekian banyak tentu catatan dan juga tantangan bagi TNI ke depan di usia yang baru. Menurut Anda apa yang kemudian saat ini harus menjadi fokus utama dari TNI sebagai sebuah tantangan ke depan? Kalau menilik tadi apa yang diamanatkan Presiden 5 Oktober 2021, terminologi kuncinya adalah transformasi pertahanan. Nah, kalau satu negara menggunakan kata transformasi, biasanya pilihan normalnya itu kata modernisasi. Begitu dipakai kata transformasi, itu sudah memiliki konsekuensi dilakukan perencanaan jangka panjang yang berkesinambungan. Apalagi kemudian Presiden kembali memerintahkan dicoba untuk menggeser belanja menjadi investasi pertahanan. Presiden memerintahkan untuk adopsi teknologi militer terkini, lalu kemudian juga tentang kemandirian industri pertahanan yang harus terintegrasi dengan konsorsium industri pertahanan global. Jadi sebetulnya sudah ada arahan-arahan Presiden sehingga nanti TNI bisa menjelma menjadi kekuatan pertahanan Indonesia untuk mengatasi ancaman-ancaman kompleks yang ada di sekeliling kita. Oke, transformasi pertahanan ini menurut Anda harus dilakukan seperti apa? Mencontoh negara-negara lain ya yang melakukan transformasi pertahanan, ya terutama misalnya dulu Jepang di masa restorasi Meiji itu 1870 sampai 1940. Sekarang Cina melakukannya dari tahun 1979, perencanaannya disebut sebagai perencanaan Liu Huaqing sebagai inisiatornya, itu kepala staf angkatan laut saat itu. Itu perencanaan dari 1980 sampai tahun 2050, 70 tahun. Indonesia sekarang memiliki perencanaan strategis kekuatan pokok minimum 2024 dari tahun 2006 sampai 2024, 18 tahun. Jadi kalau kira-kira memakai konsisten terminologi transformasi pertahanan, kita harus menyiapkan perencanaan jangka panjang yang minimal 30 tahun ke depan, kalau bisa 50 tahun ke depan. Oke, baik. Saya ke Pak Syaifullah. Kalau dari Anda bagaimana Pak Syaifullah catatan Anda untuk TNI di hari ulang tahun ke-76 ini? Kalau tadi Presiden menekankan pentingnya modernisasi pertahanan, kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi, intinya soal transformasi pertahanan. Menurut Anda bagaimana? Ya, memang mulai tahun ini Menteri Pertahanan untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia tidak mengajukan tambahan anggaran tahun anggaran 2022. Menteri Pertahanan yang juga mengkoordinir semua anggaran TNI itu meminta dari pagu indikatif 133 triliun sehingga kita bisa melakukan konsentrasi fokus demi COVID-19. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, kita cermati dengan baik dan demikian merupakan cara yang
lebih menghemat devisa daripada yang ini kita selalu membelinya luar. Yang pengertian kita kerjasama dengan luar negeri, kemudian pembuatannya juga sehingga tidak terulang kasus-kasus kerjasama kita dengan Korea Selatan untuk pengadaan kapal selam, kemudian pesawat-pesawat tempur yang mandek di tengah jalan. Oleh karena itu, dan utama dari investasi pertahanan adalah bagaimana membangun pertahanan dengan mengundang para investor untuk melakukan investasinya di Indonesia. Dan itu juga termasuk dalam informasi teknologi alutsista dari negara-negara lain ke Indonesia. Oke, baik Pak Saifullah, menarik tadi apa yang Anda sampaikan dan juga tadi Bang Andi sampaikan. Ada satu hal lagi yang kemudian juga menjadi sorotan adalah soal minimum essential force ya, yang kemudian ini dianggap atau dinilai sebagian pihak tidak mencapai target sejak tahun 2007 dicanangkan dan lebih baik kemudian ini diganti saja kebijakan MEF ini. Apakah Anda punya pandangan yang sama soal ini terkait dengan MEF? Tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kita harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, tadi kita sudah membahas soal transformasi pertahanan yang juga menjadi catatan dari Presiden Joko Widodo dalam pidato di HUT TNI. Pak Saifullah, ada juga soal kebijakan IMF ya yang juga disoroti. Menurut Anda apakah memang ini perlu diubah? Apakah kemudian TNI perlu memiliki konsep pembangunan pertahanan yang baru? Saya pikir Presiden Jokowi kan waktu kampanye Pilpres tahun 2014 menjanjikan anggaran TNI itu 1,5% dari PDB kita. Jadi kalau PDB kita 13.000 triliun, berarti sekitar 300 triliun dalam setiap tahun. Nyatanya kan cuma 130-an triliun setiap tahun. Oleh karena itu, jangan lantas nilai bahwa Presiden berbohong. Apa yang dimaksud Presiden kan bersyarat. Apabila pertumbuhan ekonomi kita 7%, maka belanja TNI sebesar 1,5% PDB. Namun demikian, sampai saat ini anggaran TNI itu konstan, selalu 0,8% dari PDB. Tapi PDB itu kan selalu naik, sehingga mungkin otomatis anggaran TNI juga bertahun semakin naik. Oleh karena itu penghematan devisa dalam bentuk investasi pertahanan Indonesia itu merupakan solusi yang baik apa yang disampaikan oleh Presiden pada hari ulang tahun TNI kemarin. Oke, baik Pak Andi, kalau dari Anda bagaimana tanggapan dari Anda konsep pembangunan pertahanan TNI? Itu yang tampaknya sedang dikejar oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu punya dua PR besar dilihat dari Renstra. Yang pertama menyelesaikan tadi KPM 2024 tahap ketiga. Yang memang harus diakui KPM 2024 tahap kedua itu tertatih-tatih capaiannya. Jadi Pak Prabowo pada dasarnya harus menggabungkan tahap 2 dan tahap 3 yang seharusnya 10 tahun menjadi cuma 5 tahun. Pada saat yang bersamaan Pak Prabowo juga harus menyusun rencana baru meneruskan Renstra 2024. Secara anggaran itu yang kemudian diusulkan oleh Pak Prabowo, 20 billion US dollar untuk menyelesaikan KPM 2024. Lalu tambahannya diharapkan 59 billion US dollar untuk meneruskan KPM 2024. Tapi setahu saya saat ini yang sudah pasti ada tersedia yaitu 20 billion untuk menyelesaikan KPM 2024. Mungkin untuk kelanjutannya belum sepenuhnya mencapai angka yang diinginkan oleh Pak Prabowo 79 billion US dollar. Oke, baik. Tadi kita sudah banyak membahas soal modernisasi pertahanan, kemudian juga soal anggaran memang menjadi isu juga dalam setiap kita membahas soal alutsista dan juga
pertahanan Indonesia. Ada isu-isu juga yang kemudian menarik untuk kita cermati yang ini dinilai harus juga diperhatikan, dicermati oleh TNI. Isu-isu terkait isu yang strategis terutama ketika mulai ada ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Pak Andi Wijayanto, menurut Anda bagaimana kemudian TNI harus mencermati ketegangan yang terjadi yang diapit kemudian kita oleh dua kekuatan antara AUKUS dan juga China? Ya, untuk mengimbangi pertarungan negara-negara besar itu memang waktu kita makin mepet ya. Jadi dengan adanya AUKUS, nanti Australia menggelar kapal selam bertenaga nuklir, itu sebetulnya kita punya waktu jeda untuk mengejar kira-kira sampai 2040, karena kemungkinan armada kapal selam tenaga nuklirnya Australia baru-baru siap di tahun-tahun itu. Nanti misalnya Australia itu kosong kapal selamnya di tahun 2025 karena semuanya sudah obsolet. Di Australia sendiri harus ngebut 2025 sampai 2040. Tapi kalau memperhatikan Cina, wah ketertinggalan kita sungguh luar biasa dibandingkan dengan Cina. Ya, untuk mengamankan Laut Natuna Utara saja yang Cina sudah sejak tahun 2008 mampu menggelar kelas destroyer mondar-mandir di sana, sementara kita hanya bisa mengandalkan satu korvet Sigma. Itu pun harus muter-muter antara Laut Sulawesi dengan Laut Natuna Utara. Jadi ketertinggalan kita sangat luar biasa. Dan untuk itu makanya ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan jangka pendek. Ini bahkan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan di satu masa jabatan kepresidenan. Ini membutuhkan yang tadi pagi Pak Jokowi katakan, transformasi pertahanan strategis jangka panjang bersinambung. Oke, jadi kalau Pak Syaifullah melihatnya seperti apa ketika ada isu yang kemudian dinilai perlu diperhatikan, perlu dicermati oleh TNI berkaitan dengan ketegangan yang terjadi di Indo-Pasifik ini? Kan negara kepulauan ya, kemudian juga memiliki pertahanan yang baik. Walaupun kita mengakui bahwa alutsista yang dimiliki oleh China maupun Australia sungguh sangat canggih, namun demikian kita tidak khawatir kemungkinan terjadi perang konvensional atau disebut dengan perang dunia. Nah, yang sekarang ini kita meyakini bahwa Tentara Nasional Indonesia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut Udara, mampu dan penangkalan terhadap negara-negara asing yang memiliki kekuatan seperti yang kerjasama antara Amerika, Inggris, dan Australia yang sama untuk membuat kapal selam bertenaga nuklir. Kita juga harus informasi bahwa rata-rata perairan Indonesia yang ada di kedalamannya cukup surut dibandingkan dengan kapal-kapal selam dan bertenaga nuklir yang memiliki ribuan meter bawah laut. Oleh karena itu, kekhawatiran terhadap perang konvensional itu perlu terjadi. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah bagaimana fokus bangun pertahanan negara dengan bersama-sama mencermati isu-isu Cina Selatan dengan Papua. Dan kita harapkan pertahanan yang cukup representatif, dan Menteri Pertahanan sudah menyampaikan ke Komisi 1 rancangan-rancangan kemungkinan terburuk akan dihadapi oleh bangsa negara kita yang akan datang. Kita sebagai negara yang non-blok tentu juga sudah pangkalan kita di siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi antara Australia dengan China, masuk jika di antara keduanya ini mencaplok wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Adakah isu lain tadi Anda menyebut isu Papua juga menjadi penting, Pak Syaifullah? Mengapa kemudian ini juga harus diperhatikan? Ya, Papua itu kan sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang besar, dia diperebutkan oleh negara. Dan pada petik dilirik oleh banyak negara. Nah, kita sekarang mencermati bahwa Australia
sedang membangun kota baru di dekat Papua Nugini. Kita mencurigai bahwa apa yang dilakukan oleh Australia itu adalah pengalihan isu sebenarnya bahwa mereka membangun skala militer di dekat Papua Nugini itu. Oleh karena itu kita juga telah melakukan upaya-upaya diplomasi internasional dengan strategi menempatkan beberapa pesawat bombardir yang siap untuk membom di pangkalan kita di Biak, Papua. Oke, tambahan dari Anda, Pak Andi? Ya, kalau melihat dinamika yang ada, kan salah satu kesulitan kita karena politik luar negeri kita bebas aktif, maka kita pasti tidak bisa melakukan aliansi dengan manapun. Ya, secara teoritik, China yang sudah sekuat itu masih bisa bertambah kuat kalau dia membangun aliansi. Ya, Amerika Serikat, aliansinya sudah sangat-sangat kuat di Asia Pasifik, Asia Timur. Nah, Indonesia itu sendirian. Betul-betul harus mencari beragam cara, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Saifullah, mengandalkan diplomasi pertahanan, mengandalkan bagaimana mengatur supaya negara-negara sepakat untuk menggelar postur pertahanan yang tidak provokatif atau mencari kerjasama di luar sektor militer yang bisa mendinginkan ketegangan kawasan. Ya, beragam cara yang harus kita lakukan karena kita tidak punya pilihan keras untuk melakukan aliansi pertahanan dengan negara lain. Oke, baik. Menarik. Kita break dulu, Pak Andi dan juga Pak Saifullah. Kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Usai jeda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, kita masuk ke segmen terakhir dialog. Tadi sudah banyak yang kita bahas, meskipun kemudian tidak akan pernah cukup Pak Saifullah dan juga Pak Andi kalau kita membahas tantangan dan juga peran TNI yang begitu besar dalam durasi dialog. Tapi paling tidak kita dapat poin-poin utamanya. Saya mau ke Pak Saifullah. Kita tahu bahwa dengan kiprah TNI yang besar, kemudian juga model kepercayaan masyarakat yang juga tinggi, ini juga harus direspon bagi TNI untuk terus meningkatkan profesionalitasnya begitu ya. Selain soal pertahanan tadi sudah kita bahas, apalagi Pak Saifullah yang menurut Anda ke depan ini harus menjadi fokus pembenahan dan juga catatan bagi TNI agar semakin kuat dan juga semakin profesional? Yang pertama, kita menyarankan agar TNI tidak tergoda oleh rayuan politik praktis yang seperti di zaman Orde Baru itu ada dua fungsi ABRI. Artinya satu sisi dia pertahanan, satu sisi dia juga politik. Nah, oleh karena itu meningkatkan profesionalitas TNI itu merupakan salah satu kewajiban kita semua. Dan hal ini kami Komisi 1 akan memberikan anggaran yang besar pada Kementerian Pertahanan dan TNI. Kemudian juga berharap masa akan datang betul-betul memperhatikan bahwa perang konvensional bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Jadi negara ini banyak ada aliran perang konvensional itu akan terjadi, kemudian ada yang beberapa tidak akan pernah terjadi. Namun demikian kita tetap harus senantiasa waspada terhadap serangan baik luar maupun dari dalam. Nah, tantangan-tantangan itulah yang menurut kami perlu diperhatikan oleh TNI di masa usianya yang sudah sepuh ya, 76 tahun. Baik. Karena itu TNI kami minta agar mempergunakan dana ini yang disebutkan Pak Bambang tadi, Pak Andi tadi, 21 miliar US dollar tahun ini, dan sampai dengan tahun 2030 kita akan meningkatkan menjadi 59 miliar US dollar dalam setiap tahunnya. Baik, baik Pak Saifullah. Dan tidak lengkap kalau kita tidak bicara TNI ke depan, suksesi Panglima yang juga masih ditunggu-tunggu surprise-nya atau keputusannya oleh Presiden di Komisi 1, Pak Saifullah. Ya, sampai saat ini kami belum menerima surat Presiden tentang calon Panglima TNI. Kami meyakini bahwa Presiden tentu akan memilih waktu yang tepat
Ya. kemungkinan akan disampaikan pada awal November yang akan datang, seiring dengan Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto yang akan pensiun pada saat Desember 2021 yang akan datang. Itu merupakan penjelasan dari DPR bahwa kami belum menerima surat itu. Dan saya yakin bahwa Presiden pasti akan menyampaikannya dalam waktu yang tepat. Oke, baik. Kita juga masih menunggu itu. Saya ke Pak Andi Wijayanto, di tengah tingginya harapan yang disematkan oleh masyarakat ke TNI, kiprah yang juga besar, apalagi juga di tengah pandemi ini juga peran TNI juga begitu besar. Sekali lagi dari Anda, di luar soal pertahanan, apalagi yang harus menjadi fokus dan menjadi catatan untuk agar TNI semakin kuat dan juga profesional ke depan yang sudah kita bahas, karena tentu ada harapan tapi juga ada tantangan di depan. Ya, kalau untuk saya tantangan utamanya tata kelola ekonomi pertahanan ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saifullah, itu banyak hal-hal eksternal di luar tubuh TNI yang mempengaruhi pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia ke depan. Tata kelola ekonomi pertahanan akan menjadi kunci bagi kita untuk benar-benar bisa wujudkan transformasi pertahanan yang diamanatkan Presiden Jokowi tadi pagi. Oke, baik. Ada banyak sekali catatan yang sangat menarik dari Anda berdua. Terima kasih banyak Pak Saifullah Tamliha, anggota Komisi 1 DPR RI, sudah bergabung. Pak Andi Wijayanto, terima kasih, analis politik keamanan Lab 45, penasihat senior KSP. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum.